Halo, jumpa lagi. Dalam video ini, saya akan berbagi gambar-gambar berisi rambu-rambu dan marka jalan serta informasi publik lainnya yang digunakan di Malaysia. Semoga bermanfaat. Mari kita lihat rambu dan marka jalan di Malaysia. Nah, ini ada dua rambu, yang warna merah dan yang warna kuning. Apakah kalian bisa menebak artinya? Nah, yang rambu merah itu ada tulisan kawasan persendirian. Jadi maksudnya daerah ini adalah milik pribadi, bukan fasilitas publik yang disediakan pemerintah. Lalu di situ ada dua gambar ya. Yang pertama dengan tulisan dilarang menjajah tanpa kebenaran. Nah, di sini maksudnya kalau dilihat gambar mungkin bisa ditebak juga, dilarang berjualan tanpa izin. Kemudian yang di bawah itu dilarang menunggang e-scooter, e-bike, motosikal, dan basikal. Rasanya juga itu cukup jelas, tapi mungkin cuman motosikal itu sepeda motor, basikal itu sepeda. Karena kalau di Malaysia kata-kata serapan itu sering diterjemahkan sesuai dengan bunyinya, bunyi aslinya. Lalu yang di sebelah kanan itu rambu yang kuning, zone kunci. Nah, itu dari gambarnya bisa ditebak karena tidak boleh parkir motor di situ. Kalau parkir motor akan dikunci dan itu ada denda RM100. Rambu berikutnya yang berwarna biru dengan anak panah menunjuk ke satu arah. Mungkin juga bisa ditebak. Jadi jalan sehala itu artinya jalan searah. Rambu berikutnya, nah itu ada gambar mobil diderek, lalu ada tulisan zone tunda. Nah, di sini tunda bukan berarti kita menunda-nunda, tapi zone tunda di sini adalah towing zone. Jadi zona untuk menderek mobil kalau kita parkir sembarangan di situ. Jadi di situ di tulisan di bawahnya bisa dilihat sila hubungi nomor talian itu jadi nomor telepon atau kontaknya melalui online itu ya, samakan atas talian. Rambu berikutnya dengan warna merah, sila gunakan lintasan pejalan kaki. Jadi ini biasanya di tempat untuk menyeberang jalan, jadi zebra cross ya. Kita seharusnya tidak menyeberang di sembarang jalan, tapi menyeberang di tempat yang disediakan untuk menyeberang bagi pejalan kaki. Nah, ini ada rambu dengan tulisan peringatan, lalu rambu-rambunya itu adalah warna merah dicoret, berarti ini semua adalah dilarang. Beberapa mungkin dengan mudah bisa dipahami karena sama dengan Indonesia. Misalnya yang tiga yang paling atas itu merokok, memetik tanaman, membuang sampah. Berarti dilarang merokok, dilarang memetik tanaman, dilarang membuang sampah. Kemudian yang baris kedua, membawa dadah dan alkohol, berarti dilarang membawa dadah atau narkoba ya dan alkohol. Kemudian yang berikutnya adalah merosakkan harta benda. Nah, ini berarti dilarang merusakkan fasilitas publik yang ada di situ gitu. Kemudian yang mandi ya, dilarang mandi di tempat umum. Yang paling bawah adalah hewan peliharaan. Jadi dilarang membawa hewan peliharaan biasanya ini di taman gitu. Nah, kemudian, nah itu yang menarik berkelakuan sumbang. Gitu. Jadi kalau Indonesia menyanyi sumbang ada, tapi berkelakuan sumbang artinya berkelakuan tidak pantas. Gitu. Jadi dilarang berperilaku yang tidak pantas di tempat publik. Dan yang terakhir dilarang menangkap ikan, rasanya cukup jelas. Nah, berikutnya rambu dengan warna merah dicoret berarti dilarang biasanya ya dilarang meletak motosikal. Maksudnya dilarang parkir sepeda motor.
Nah, yang ini rambu berwarna biru. Ini informasi bahwa di sini rak basikal. Jadi ini adalah tempat kita bisa memparkir sepeda kita. Nah, ini ada rambu dengan tulisan kios pelancongan, lalu ada tulisan I. Jadi I itu menunjukkan bahwa ini adalah tempat untuk bertanya, jadi untuk informasi gitu ya. Jadi kios pelancongan di sini kios bukan tempat berjualan, tetapi adalah semacam tempat yang kita bisa bertanya. Jadi kalau kita turis, pelancongan di sini turis ya, kita bisa bertanya informasi tentang turis. Berikutnya kita akan lihat informasi publik lainnya selain yang rambu dan marka jalan. Nah, ini adalah yang biasa kita lihat kalau kita ke supermarket. Tulisannya peti simpanan bagasi atau ada terjemahannya baggage locker. Jadi ini adalah tempat kita menitipkan barang atau tas kita di dalam locker. Kemudian yang juga menarik itu yang di tulisan yang di bagian hijau itu ada tulisan polisi peti simpanan bagasi. Nah, ini jangan salah, polisi di sini tidak sama artinya seperti polisi bahasa Indonesia. Jadi polisi di sini adalah dari bahasa Inggris policy, karena kalau bahasa Malaysia kata dari bahasa asing itu diserap sesuai bunyinya. Jadi policy jadi polisi di sini. Jadi maksudnya adalah kebijakan atau aturan tentang penitipan barang ini. Ini adalah ruang letak troli atau troli bay. Jadi kalau kita mau belanja butuh troli kita ambil dari sini. Nanti selesai belanja juga dikembalikan ke tempat ini. Nah, ini adalah jom beli segar harga jimat at Maidin. Jadi jom di sini adalah mari atau ayo gitu. Beli segar harga jimat. Nah, di sini jimat itu beda dengan kata jimat dalam bahasa Indonesia. Jimat di sini harga jimat artinya harga murah gitu ya. Harga hemat gitu ya, harga jimat. Lalu ini Maidin ini adalah supermarket yang cukup lengkap dan harganya cukup murah memang di Malaysia. Ini adalah pengumuman tentang harga di supermarket Maidin yang sudah saya sebut tadi. Di situ tertulis harga maksimum runcit bagi harga terkawal hari raya puasa. Jadi ini seperti di Indonesia pada masa puasa itu harga-harga itu terkawal atau dikontrol oleh pemerintah sehingga harganya itu tidak boleh melebihi harga maksimum runcit. Jadi harga maksimum runcit itu harga untuk retail, runcit itu retail gitu. Harga retail, untuk retail tidak boleh melebihi harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini salah satu bumbu masak yang sering kami pakai. Nah, ini kan kalau bahasa Indonesia kemiri. Nah, di sini namanya buah keras. Ya, jadi agak susah waktu mencari kemiri, ternyata namanya buah keras. Nah, ini menunjukkan harga suatu makanan. Nah, cuman mungkin secucuk itu apa? Nah, secucuk itu artinya setusuk gitu. Jadi cucuk itu dicucuk hidungnya, seperti kebau dicucuk hidungnya, ditusuk hidungnya. Jadi ini secucuk itu setusuk, harganya Rp2. Nah, ini Anda akan sering lihat lift bomba. Jadi bomba di sini itu adalah keadaan darurat, terutama kalau kebakaran gitu. Jadi lift bomba ini biasanya kalau dilihat dalamnya itu dilapis-lapis begitu. Jadi ini lift terutama dipakai untuk kebakaran. Tapi kalau sehari-hari juga ikut dipakai juga tidak apa-apa. Nah, ini adalah rambu di lift ya, menunjukkan amaran bahaya, rasanya bisa dipahami. Lift sedang diselenggarakan, maksudnya liftnya sedang diperbaiki, under maintenance. Segala kesulitan adalah amat dikesali. All inconvenience caused are deeply regretted. Jadi mohon maaf atas segala ketidaknyamanan, kira-kira begitu. Ini adalah panduan pengguna alat komunikasi dengan polisi di fasilitas publik ya.
Untuk nomor 1 rasanya cukup jelas. Nomor 2 itu tekan butang sekali atau bahasa Inggrisnya press the button once. Jadi butang ini dari bahasa Inggris button diterjemahkan menjadi butang atau kalau bahasa Indonesia tombol ya. Kemudian untuk berkomunikasi dengan bilik gerakan polis. Jadi di sini kalau bahasa Inggris polis itu diterjemahkan ke bahasa Malaysia polis juga dengan S. Jadi seperti bunyi aslinya gitu. Jadi tadi sudah saya sebut polisi itu tidak sama dengan polis di sini. Kemudian nomor 3 dan 4 cukup jelas. Nomor 5, semua komunikasi akan dirakamkan. Jadi dirakamkan itu direkam bahasa Indonesia. Ini adalah contoh notifikasi atau pengumuman yang Anda terima di handphone Anda. Jadi di situ tertulis tawaran masa terhad. Maksudnya di situ adalah limited time offer. Jadi penawaran ini hanya berlaku untuk masa yang terbatas gitu ya. Plan data 30 hari. Jadi di sini plan data itu maksudnya data plan atau internet plan. Plan data 30 hari Anda akan tamat tempo. Jadi maksudnya your internet data plan will expire gitu ya. Tamat tempo itu akan habis masa berlakunya. Ulangi langganan Anda sekarang. Jadi kita diminta untuk top up atau untuk renew ya, memperbaharui langganannya itu untuk menikmati 5 GB percuma ya. Percuma itu artinya gratis. Ini adalah pengumuman yang bisa kita baca di gerbang tol. Jadi ada tulisan di sana kadar tol di Plaza Tol ini, ya maksudnya kadar tol itu tarif tol gitu. Plaza Tol itu gerbang tol. Jadi diselaraskan kepada kadar biasa mulai 1 Maret 2023. Jadi diselaraskan, disesuaikan. Jadi tarif tolnya disesuaikan sesuai dengan tarif tol biasa mulai 1 Maret 2023. Nah, kemudian seperti di Indonesia juga sekarang tolnya kita harus membayar dengan menggunakan kartu. Di sini namanya Touch and Go. Dan bisa juga menggunakan RFID. Jadi di sini namanya My RFID. Lalu di situ ada tulisan juga pastikan bagi kad Touch and Go atau RFID yang mencukupi. Jadi maksudnya bagi kad itu jadi saldo di dalam kartunya itu harus mencukupi untuk membayar tol. Terima kasih telah menonton video ini.